Hai, selamat datang di podcast bersama siapa? Yang pastinya bersama seekor cil yang gak lain yang gak bukan cie gitu terus. Dan sekarang rame banget guys. Aduh, cuy, lu siapa sih pada? Kenalin aja. Kenalin dulu. Disclaimer, gua di sini hanya diculik doang. Ya kenalin aja, gua Buna Wicak nih. Buna Wicak. Lu siapa? Gua Kresna Dwi Payana. Kresna. Lu siapa sih? Gua Albert. Doi Sabta. Jadi mereka bertiga ini adalah salah satu yang cukup bersejarah di saat beranjak ke dewasanya gua. Lebih tepatnya masa pubertas Ya kan. Jadi tuh dulu kita ceritain dikit dulu tuh kita pas zaman SMP ya. Kita temenan dari zaman SMP ya. Dari zaman SMP dan ini bisa ketemu setelah 1 dekade. Setelah 1 dekade. Udah tua juga kita ya. Setelah 1 dekade, iya benar. Lebih anjir. Dan di 1 dekade itu ingat gak sih dulu kita pernah ngebuat sebuah band? Ya. Band apa sih itu gua enggak tahu. Iya, band apa sih itu di zaman SMP tuh? Yang main asal-asalan. Main asal-asalan ya. Kurang terkenal juga sepertinya. Nama band apa? Apa sih gua mau nyebutin cuman ada gimana gitu kan. Katanya sih On The Story. On The Story. Ya. Terus Ya on the story aja gitu loh. Cuma gua nggak tahu tuh On The Story itu apa. Gua kira kan band metal ya dulu. Iya. Gua udah gila, gua udah semangat banget. FYI sih, maksudnya gua tuh dulu emang suka main yang metal gitu. Zaman sekolah itu ya. Belajar gitar dari lagu Avenged, bayangin tuh. Cuman kagak bisa mainnya gitu loh. Ya udah denger aja. Bermimpi lah gua punya band. Untungnya ada yang ngajakin. Katanya yuk kita bikin band metal taunya jadi rocknya punk rock melodi gitu. Anjir. Siapa sih itu? Tahu. Tapi pas jadi lagunya pop juga kan. Ya juga sih emang. Pop juga. Emang lagu pertama kita apa sih? Tak pernah kusangka. Tak pernah kusangka. Kok ada jijik ya dengernya ya. Nah, tapi apa namanya si On The Story itu ya cukup punya nama di sekolah itulah. Oh iya. Iya nggak sih? Benar. Lumayan Cuman lah. dikenalnya di sekolah doang. Di sekolah doang. Naiknya di sekolah doang. Di sekolah doang. Nggak boleh nyebut nama sekolah kan? Kasihan nama sekolahnya terturun. Malu, loh. tercemar. Tercemar. Nah, kebetulan dari Tambun Selatan gitu Iya. aja. Jangan dikasih tahu kata kuncinya gitu loh. Tapi Ya, yang lu pada tahu On The Story itu apa sih? Maksudnya kenapa makna dari On The Story itu apa sih? Aduh, itu yang mempunyai sejarah yang membuat nama itu kebetulan bukan saya dari apa. Kebetulan yang nanya itu. gitu. Ya kan cuma nanya dari lu, maksudnya yang lu jalani setelah On The Story itu pas ngejalaninnya itu gimana nih? Maksudnya tahu ya. sih maknanya yang menurut lu gitu. Kayaknya tuh pas emang kita tiba-tiba ngumpul, tiba-tiba ada kepikiran aja buat band yuk. Namanya apa? Dulu tuh namanya apa sih? Kayak kita mau bikin story maker gitu ya kan. Itu kan fansnya. Oh iya. Akhirnya aja nama fansnya. Iya. Makanya jadi dipakai Itu On The Story. informasi kita mempunyai fanbase namanya Storymaker. Kebetulan juga masih ada fanbase-nya sampai sekarang. Masih ada di Facebook. Itu Fans ada- kita masih ngikut nih sampai sekarang nih. Kita lagi tag. Ada 600 orang kalau di Facebook tuh fanpage tuh. Iya, itu akun duplikat semua. Tapi apa namanya? Berarti pas di On The Story lo gitaris ya. Ritmenya. Ritm gua. Ini bass. Aduh, Lu bass ya, Bass ya, Bon ya. Bass. Lu melodinya ya. Melodi. Gua drummernya. Gila dah keren. Dan vokalisnya gonta-ganti. Iya, kebetulan ya kan. Aduh, anjing. Kadang kita jadi backing vokal juga ya kan, karena mempunyai suara bagus. Iya, karena lucu ya, maksudnya kalau inget-inget zaman dulu, kayak misalkan dulu zaman On The Story, kita rekaman pas mau UN ya. Iya, Buset. betul. Gua sampai keringet dingin bego belum belajar. Betul. Iya. Itu pas H-1 UN kan? Besoknya UN coy. Iya, H-1 UN. Paginya. Pas kelar Itu UN. SMP anjir. Iya, SMP. Iya, maksudnya iya bener sih, betul. UN SMP ya kan. Di Gila. saat orang-orang cowok-cowok lain biasanya kadang fokus UN untuk mutusin ceweknya, kita Iya. fokus rekaman. Iya, kebetulan juga Apa? ada gitu sih. Kenapa? Oh, lu gitu ya? Tadi putusin gara-gara alasan UN. Oh. Curhat. Di situ Maaf. dia sama cowok lain. Enggak. Udah ya. Alasannya itu. Udah nggak usah dipanjangin. Namanya ya. Intan kebetulan. Boleh kita sudutkan saja gitu loh. Tapi si On The Story ini berjalan berapa tahun sih? 3 Gua lupa tuh. tahun 2 ya. atau 3 tahun. Dari kelas berapa sih itu? Dari kelas 1 kalau nggak Kelas salah. Dari kelas 1. Kelas 7 kita ngobrol lah Pada nggak masalah bisa band. main alat musik, Hah? belajar bareng, ya jadilah sebuah lagu. Di saat gua yang tidak bisa bermain bass sampai sekarang tidak bisa juga gitu kan. Tapi rekaman bisa. Yoi, gila.
FBA lagi ya. Itu yang main bass ada jokinya kok. Dijokiin lebih tepatnya. Kita ngikutin Onat ya kan. Iya. Dia nggak bisa bermain musik, bergaya aja. Bergaya aja, Iya. bener. Bener ya? Walaupun Iya. gayanya juga nggak banget. Tapi setidaknya Kitanya kan dia bisa maksudnya. nyanyi. Bener, yang penting Iya, bisa bisa nyanyi nggak apa-apa. Tapi sih kalau ngomongin tentang si On The Story itu, gua kadang suka kepikiran, maksudnya kenapa kita ngebuat band itu sih? Apa ya? Masa perlu dibuka Kalau di sini? kalau dari lu pada gimana sih? Nggak tahu backgroundnya. Kalau menurut dari lagu pertama sih yang nggak jauh dari Cewek. pengkhianatan gitu. Iya. Tak pernah ku sangka. terbentuk On The Story itu apa sih, karena apa sih? Ya tadi gitu loh. Karena cinta Kalau- sakit hati. Cinta sakit hati. Ya biasalah, ada temen kita motor lebih bagus. Lah, gitu loh. Lagian di Scoopy dulu. Scoopy. Jadi ada Scoopy, Scoopy bukan ya? Scoopy kan? Scoopy, ya. sama FU Satria ya kan. Nggak usah diperjelas itu Iya, loh. Perbandingan jelas sekali ya, perbandingan jelas sekali. Kan lagi naik-naiknya. Iya, perlu disebutin. Udah. Kalau gua pernah bawa ninja gitu. Oh iya. Terus apa namanya si lagu itu menceritakan apa? Lagu Tak Pernah Aku Sangka tuh? Aduh, Aduh. yang buat siapa sih? Tahu. Yang buat gua. Ya. Yang buat siapa sih? Kan bisa jawab sendiri sebenarnya Iya, kan. tapi kan gue pengen tahu dari sudut pandang lu si lagu Iya, itu pokoknya- tuh liriknya tuh kayak gimana Pokoknya gini gitu. Jil, tiba-tiba lu datang nangis-nangis ke kita gitu loh. Guys, tolong jadi ini lagu guys gitu loh. Gue mohon banget guys. Mohon banget guys. Ini biar terwakili perasaan gue sendiri. Itu kata gue, yaudah deh gue kasihan. Langsung gue bikin lah pakai ratingnya Unholy Confession yoi. Anjir. Jajaran biji kelet yoi. Keren banget dah. Coba ada sekali kata-katanya kotor Iya. sekali Bapak. Padahal intronya udah keren tuh, rock-rock gitu kan. Iya. Sononya pop melodi anjir. Kita Sedih mengikuti. banget. Tapi dari lu gimana, Aja. Kres? Dari lagu itu, Kres? Menurut lu gitu. Ya menurut gua dari lagu itu tuh apa ya? Emang mengisahkan cinta sih. Iya, Cinta cinta. ya? Cinta dan orientasinya itu emang ke cewek terus. Kesakit hatian pokoknya. Kesakit hati Sakit ya. hati. Kan emang intinya tuh kita tuh OTS tuh terbentuk karena pengkhianatan gitu loh. Dan pengen melampiaskannya itu lewat lagu. Karya. Karya. Tapi keren ya kalau dipikir-pikir ya. Keren. Keren Tapi pada masa itu. Pada masa itu. pada Sekarang masa nggak tahu itu nggak ada yang dengar juga. Tapi maksudnya udah kita menyentuh studio rekaman juga udah sesuatu banget sih menurut gua. Kayak udah bangga gitu. Pas Yang ke SMP. Bogor anjing yang kita survei buat ke Bogor tuh yang rekaman jauh Oh, iya. banget tuh. amplop. Cibinong. Amplop ya? Ah. Wah anjing itu jauh banget. Dan itu. akhirnya nggak Bagus jadi banget. kan? Iya nggak Iya. jadi sama gua. Nggak jadi. Akhirnya kita nyarinya yang deket-deket sekolah Dari yang sekolah. ada dan harganya emang lumayan kan. Harga lumayan tapi mixingnya jelek kan. Jelek banget. Iya sih. Tapi enggak pada saat itu kita dengan duit sisi-sisihan kita semua kan itu. Bener. Kita awal, nabung. awal tuh kita di Opik bukan sih studionya? Bukan. Itu yang lagu Kedua. kedua. Oh, lagu kedua ya? Lagu kedua. Oh iya betul betul. Itu lebih parah. Itu lagu Maaf ya. kedua. Topik, maaf. Emang Lu kitanya harus aja nggak punya belajar skill, lagi. itu aja maafin. Kitanya aja Studionya nggak punya skill gitu. bagus, ya kan? Cuma skillnya jelek kita. Skillnya jelek, kita harus ditolong. Emang skill kita jelek aja, akuin aja. Makanya Udah kita lah, lu nggak usah berlindung butuh gitu loh. mixing itu ya. Nggak usah berlindung gitu loh. Dan butuh harga murah sebenarnya. Emang Iyalah. nggak tahu diri band ini gitu terbentuk Zaman gitu. SMP tuh anjir. Maksudnya saya sekarang mah kan kita kan setelah ketemu lagi kita udah pada punya duit masing-masing, udah pada gawe Oh, gitu. punya duit. Ya kan? Oh iya iya. Ini kan iya. karena Anda. Sialan gue yang kena jadinya. Tapi balik lagi ngomongin tentang si lagu itu, setelah lagu itu jadi, gimana komentar-komentar lu pada setelah lagu itu jadi? Kan itu kan cukup dar juga kan di lingkungan kita pada Gue saat seneng itu. sih, gue seneng jujur gak. Gua- Karena ya biasa rating yang ecek-ecekan gue aja masuk gitu loh di ini. Iya. Tapi Gua emang ya berhasil mengubah temen gua yang tadinya goblok, ya kan? Terus gak usah nyerang, Jadi kan belum selesai terkenal. nyerang. Terus Kalau gue sih bangganya itu sama almarhum bokap gue. Wih, iya. Kan katanya ngebandnya nggak jelas. Emang nggak jelas sih. Emang nggak jelas, Tapi emang setidaknya Ada jadi karya, gitu. iya. ada sesuatu yang kita hasilin. Jadi. Heeh. Ada karya, emang ada karya gitu loh. Bokap gue tuh sampai naruh di Facebooknya dia baru awal-awal kenal Facebook. Ini dia lagu anakku aja. kok geli gua ya? Pas dengerin kan kasihan yang dengerin. Tapi setelah lagu itu lu merasa Enggak, itu lagu pertama doang, lagu kedua kagak. Iya, kan maksudnya setelah lagu pertama itu di saat itu lu ada pride sendiri nggak sih?
Ada lah. Gila. Zaman SMP tuh zaman masih mencari jati diri. Iya. Nah, puber lah, puber. Gejolak kaula muda gitu kan. Iya. Tapi itu yang membuat kita punya pride masing-masing ya dari situ ya. Iya, jelas. Ya sempat lah. Gua kan dari IT gua kan yang mengenal banyak. Kalau di IT kan baca Quran, ya kan hadis. Setelah masuk ke SMP dengan kayak gini, lebih bangga punya band ya kan. Gila. Harusnya punya ini ya, apa namanya tuh kalau nasid ya. Iya. Rebana pang Tarawih saya. Kalau lu gimana, Kres? Ada rasa ini pride itu, Kres? Pride-nya. Jadi kayak ngerasa apa ya? Gua kan orangnya kan ikut-ikutan doang ya. Kalau misalnya ada yang rangkul, seneng. Apalagi tujuannya positif. Waktu itu kan kayak gua kenapa, Jil kenapa, Sabta kenapa, Bondan kenapa, itu ada wadah gitu. Gua Iya. saling menangin. Jadi kalau boleh ngomong positifnya gitu ya di ATS sendiri gitu ya. Ya di situ gue zaman dimana gue tuh baru bisa main gitar, tiba-tiba punya band, kaget banget gak sih gitu loh. Iya. Iya, cuman Gak, kayaknya bukan gini. Sorry gue potong, maksudnya bukan lu doang baru bisa main gitar, karena kita semua. Kita semua Termasuk ya. saya. Gue juga kan sampai les drum. Iya, sampai les. Oh iya, sampai les. Sampai les drum Gua les gua. Gila. Demi si OTS itu gitu. Gue yang mau Nggak jadi diwawancara ya? nggak Nggak Jadi tapi tetapnya goblok. Pada saat itu kita emang bener-bener kayak apa ya, kalau gue ngelihat bener-bener kayak pure gaya aja sih sebenarnya. Karena skill nol. SMP coy. Iya, SMP. Sampai sih gimana sih ya. Sampai sekarang juga kayaknya kita masih belum bisa berkualitas ya kayaknya. Bener, dan maksudnya itu kalau gue pribadi ya, kalau misalkan ngebahas tentang si OTS itu menjadi pride gue sendiri, karena menurut gue jarang anak-anak nih ya, maksudnya yang masih umuran SMP bisa masuk studio rekaman dengan niat sendiri, ngerti gak sih lu? Tuh. Iya. Iya, maksudnya jarang, itu yang menjadi pride gue Lebih gitu. tepatnya emang niat lu doang sih, gue juga kagak ada niat. Ya tapi kan lu jadi menyemplung juga. Iya, kan dipaksa. Biasa, gue kan tipikalnya diculik mulu. Iya, lu kan emang tipikalnya kayak gitu, Ya, kan. mengikut arah. Tapi maksudnya kan ya kita jadi silaturahmi jadi ketemu lagi anjing, maksudnya ada rasa kangen-kangenan juga nggak sih? Maksudnya kayak Tahun sekali aja kita gila ketemu tuh, ya. gara-gara satu lagu itu, ya kan? Tapi Lagu itu doang ya? awet juga ya pertemanan kita. Maksudnya mau ada gimana, mau selek gimana, tetap aja. Ada dulu selek-selek Ada ada ya celahnya. pasti Ada gitu loh. pasti. Ya nggak, maksudnya gini, kalau kita flashback ke zaman dulu, kita kan maksudnya juga emang seintensif itu kan untuk bertemu kayak tiap hari pasti nongkrong di rumah dia. Benar. Pasti, nggak mungkin enggak. Zaman SMP, zaman SMK juga berlaku kok di rumah gua mulu. Sampai sekarang di rumah gua juga, gua bingung lu nggak. Iya, itu kan awalnya kan gara-gara SMP itu, gara-gara si OTS itu awalnya. Kos-kosan. Itu base camp terenak. Gua Karena punya orang bapak, tua ibu tidak kos ada. gitu. Orang tua tidak Emang ada. gitu kita guys, nggak hidup gua campur. prihatin sampai saat ini juga gitu loh. Iya, maksudnya kan awalnya itu rumah lu jadi base camp ya gara-gara si OTS ini. Iya sih. Rumah lu tuh banyak cerita, Sal. Salah satunya. Iya. Dari mulai on the story punya kita ngulik-ngulik Oke, bareng. oke, gue wrap up aja deh. Maksudnya biar kita nggak terlalu kemana-mana. Jadi rumah gua itu guys, ya kalau orang galau nangis-nangisnya di situ intinya. Iya, itu bersejarah banget. Semua personil semuanya. gua pada nangis di Enggak, rumah gua. maksudnya overall bukannya salah satu dari kita ya, maksudnya gua, si Bondan, si Kresna, semuanya kita semua kayak gitu, sampai elu yang punya rumah juga gitu kan? Kata gua, Lu kesel maksudnya kenapa kita pada nangis? iya. Makanya kalau dia nangis juga, itu bener sih. Iya, lu kesel kenapa kayak lu ngapain sih anjing pada nangis-nangis di rumah gua? Tapi ya maksudnya overall ya OTS itu membekas sih, Ya karena pokoknya intinya bisa- ya kayak tadi OTS itu tuh membekas, emang terbentuk dari pengkhianatan. Ya semua orang juga kena pengkhianatan di sini sebenarnya. Cuma dia doang yang hianatin ya. Iya. Oh, gua ya kan, gua Ah. kembali ke jalan yang benar ya kan. Abis ini kita PVJ kan, mau skating. Iya. Gua denger seru skating. Coba itu. Tapi kalau ngebahas balik lagi tentang si OTS kan, balik lagi tadi udah ada base camp-nya di rumah Sabta gitu kan. Kalau bisa diinget-inget, terutama lu Sab, ngebikin si lagu Tak Pernah Kusangka itu berapa lama Sab? Apa ya, pas itu malam-malam doang kan gue datang ke rumah lu. Kadang kan gini, sistemnya si OTS itu kan gue yang ngebikin lirik dulu, baru lu semua yang pada ngembangin, kita semua nih pada ngembangin gitu. Iya, nah, tapi gue yang paling ingat tuh kalau Kresta kan dulu apa ya, maksudnya belum dapat ya, atau mungkin ya belum dapat. Jadi gue kemarin kalau nggak salah tuh gue bantuin di write timnya dulu sih sebenarnya. Jadi intro, write berbalik, team, ya. ke rumah Sabta, ke rumah Kresna, rumah Sabta, ke rumah Kresna. Iya. Tapi Jadi ya- itu berapa lama Sab? Berapa lama ya? Lupa gua. Gak ada seminggu kayaknya dah. 2 harian ya? 2 harian kita gue di rumah lu tuh main malam. Jil, enak nih Jil, kayak gini Jil.
Iya, karena belum banyak referensi. Iya. Nah itu gua nggak tahu intro Avenged ngapain di situ gitu. Tiba-tiba jadi Poppa kan gua kasih nama Avenged Ya kan gitu. kita belum kan itu kita belum mengenal nama, maksudnya kita nggak tahu kalau emang nggak boleh ngejiplak segala macem kan gitu kan kita Iya. belum tahu. Namanya SMP ya. Karena obsesi lu itu waktu itu ke Avenger. Iya sih. Ya kan gua belajar gitar juga karena Avenged, cuman emang terlalu jauh gitu loh. Kenapa nggak belajar dari kuburan band dulu gitu? C, A minor, D minor gitu. Benar. Iya. Di saat kita udah mulai rekaman, terus manggung pertama kita aja di mana? Gua lupa itu. Manggung pertama di mana sih? Iya kan? Bangun pertama di ini kan di Bromotora kan? Bukan, itu mah Atau enggak. nggak yang di SMP kita yang ngisi Budemsi itu? Oh bukan, itu udah ganti vokalis. Oh, iya, Tapi kita bener. belum sapa dulu kali aja nonton vokalis kita Oh, ya iya, kan. iya. Ada Pandu, ada Arik ya kan. Udah pernah ngebantu. Ingat nggak OTS. motor gua masuk ke dalam Sama mobil siapa? bak ya kan? Sama siapa? Pandu. Hai Pandu. Iya, tapi emang maksudnya yang Terima kasih buat kalian juga lah lebih tepatnya. gitu kan. maksudnya yang emang mungkin yang masih calling-callingan dan masih kabar-kabaran kita doang nih gitu. Maksudnya vokalis-vokalis kita pada punya urusan masing-masing jadi pada mental-mentalan Ya gitu. karena ada konflik juga sih. Kok dibuka? Kok dibuka? Itu gua udah peralus kata-katanya lu malah dibelokin. Ya udah kan dikat aja. Nggak jauh dari wanita ya. Ya gitu lah. Pasti zaman dulu kenapa ya maksudnya konflik kita selalu tentang cewek ya? Cewek mulu. Kebetulan saya yang paling adem sih. Enggak, tapi maksudnya ya kenapa ya? Maksudnya kenapa kita konfliknya masalah percintaan dari dulu ya? Gimana ya? Dari awal-awal kita mulai karena puber kali ya di situ ya. Enggak, balik lagi. Kalau menurut gua ya, kalau lu lanjut dulu deh, nggak apa-apa ngomong dulu. Iya Ntar gua kan? yang bagi kesimpulan aja gitu. Dari Biasa, awal-awal ya kompetisi, kan kita, gua 7D, lu 7E ya? Ya. Ya kan, di situ mulai menemukan Kresna. Lu siapa sih kelas dulu kelas pertama? 7F. Gue 7F. 7F ya? 7F. DEF kita. EF kan Dia ya? E sama gua. Oh, iya benar ya kan. Awal-awal ya dari mulai anak-anak goblok yang pertama kali kenal cinta ya kan, kayak gitu. Kan gua kalau gua sih apa ya kalau garis besarnya itu ya dari kita kenapa OTS itu terbentuk ya. Betul. Ya karena itu sih intinya kan ada pengkhianatan, makanya hidup kita tuh selama kita berjalan dengan band itu ya ada dramanya aja gitu loh. Mungkin nggak pengkhianatan sih, lebih ke sakit hati kali. Ya. Overall maksudnya kalau misalkan kita ngebahas gitu ya, kalau misalkan kita ngebahas tentang kita nih berempat nih gitu, Iya. maksudnya tanpa percintaan, maksudnya kita pun kadang zaman itu dan sampai akhir-akhir kemarin masih kadang suka ribut-ributan kan, maksudnya masih suka berantem gitu. Tapi yang gua kadang salutin, maksudnya kita bisa ngumpul kayak ya udah fine aja gitu. Nah, Intinya ya gitulah, pokoknya masalah band. Kok gue bagian intinya Ya nggak dulu apa-apa, nggak apa-apa. Ya pokoknya kalau dari gue sih gue ngelihatnya itu bagian dari bumbu ini ya. Tapi yang penting itu sih makanya kalau enak tuh kita punya tongkrongan, punya komunitas atau punya wadah. Yang emang kalau kita berantem cuma karena masalah ini aja. Cuman kalau masalah nongkrong, tolonglah dipisahkan gitu kan. iya betul. Nah, ya karena kan tongkrongan kita kayak gini lah, ngobrol-ngobrol kayak gini. Profesional ya kan. Iya, tukar Dulu kan pikiran. kita kan tiap malam minggu juga ke Sevel dulu ya kan. Anjing Sevel, anjing Iya kan? Sevel Pondok Kopi, Iya. sama Sevel Tebet. Sarjo. Suarjo, Sekarang iya. udah jadi itu sarung Mitsubishi. Ya kan udah nggak ada Sevelnya juga. Iya. Anjing zaman-zaman susah, goblok main di Sevel- Jaksel. Nggak, masalahnya kita ke Sevel cuman beli ciki pakai saus barbecue sama ini Slurpee. Iya. Nongkrongnya sahabat. Itu enak banget sih anjing, Emang parah. enak. Gue kangen coy. sumpah. Kangen banget gue, parah. Sausnya itu bikin lagi, bikin kenyang. Nah, tolong Sevel kembali ke Indonesia. Iya anjing itu. Ya, Tapi jadi- itu salah satu yang membuat kita akrab juga karena kita tiap malam ke Sevel. Iya. Iya. Apalagi Hampir pakai tiap nasi malam. ya, kayak Sabta. Makan Iya. Kiki selalu pakai nasi. Nggak usah Nggak, karena kan dibuka. Oh, salah. alur kita kan misalkan nih sekolah sampai siang kan, dari siang itu sampai maghrib di rumah Sabta. Nah, itu kita pulang dulu pada ganti baju, lanjut ke Sevel. pasti fix. Iya, maksudnya kita terbentuknya karena tongkrongan juga kan gitu. Cuman emang mungkin di saat orang-orang yang pada tongkrongan bikin band dan terkenal, kita tidak. Bener. Ya setidaknya kita eksis lah gitu loh. Tapi ya yang paling Saat lu itu. pada inget-inget deh dari OTS itu apa paling inget kalau gue pribadi ya? Nah. Kalau gue pribadi ya, masuk koran. Wah, koran. Nah, gue nambahin dari yang paling gue ingat. Nah, Masuk koran plus dapat piala. Dapat gua bangga piala. banget. tapi pialanya nggak di kita. Oh iya, di sekolah. Di sekolah. Di sekolah. Dapat piala juara 2 dari 5 peserta. Lumayan, Boy. Tapi Bocah-bocah nggak kayak apa-apa. kita bisa nyumbang prestasi di situ. Tapi setidaknya kan kita tidak pernah terlihat, jadi terlihat di sekolah, boy. Iya sih. Kapan cuman lagi bisa di Dromotora? Kita nih please, studio masa diingat gigs. itu mimpi Kita buruk itu. studio gigs di Dromotora. Main kan, pada keringetan, nervous kan. Ujung-ujungnya Tidak ada yang nonton. partisipannya keluar semua anjing.
Terus kelarin nggak nih? Kelarin aja udah. Tapi apa kalau misalkan gue boleh tanya, yang paling lu inget dari masing-masing lu OTS itu, yang kalau misalkan lu denger kata OTS, yang paling lu inget tuh apa gitu? Gila sih. Kalau gue masuk koran sih. Kalau gue ya, jujur ya, kemana-mana gue bawa gitar, mau hujan-hujanan mau gimana, bawa gitar, cari studio, latihan. Karena apa? Kita nggak punya skill. Masa skillnya cuman Latihan. di studio, latihan. Bener, Tiap hari latihan. Kata merubah hidup gua juga sih itu. Iya. almarhum bokap gue, ngapain ngeband nggak jelas, nggak akan terkenal. Ya emang sih nggak akan terkenal. Emang bener kan terjadi? Iya benar. Pride-nya kita Pride-nya. terkenal di lingkungan sekolah kita. Iya. Itu ya lumayan bangga. Itulah makanya masalahnya ya kalau kayak gitu kan ya namanya juga kita untuk ekspresi diri daripada kita lari ke macam-macam Iya. mabok gitu. Maksudnya atau kita apa juga gitu. pengalihan diri kitanya juga untungnya Iya. baik. Lampiasin emosinya emang bagus Iya sih. sih, ya gitu loh. Untuk lagunya makanya kayak gitu tuh emosi kita semua tuh. Iya, kalau bukan emosi gua kita sih. balik lagi pertanyaan emosi tadi. jil gitu loh lebih tepatnya. Balik lagi pertanyaan tadi. Apaan? Kalau OTS lu yang lu paling inget tuh apa? Ya gue paling inget tuh ya tadi ya masalah tadi kita juara 2 dari 5 peserta gitu loh kan. Oke. Itu satu. Ya kedua ya ini sih emang kalau gue gitu OTS itu juga salah satu apa ya yang membuat gue ya gue jujur aja gue orangnya dulu pendiam banget lah, jadi anak paling baik kali ya sedunia. Ya lu dulu masih alim lah. Iya, sekarang gue juga masih alim sebenarnya gitu loh. Ya, Cuman emang merubah kadang-kadang hidup ada emosi yang tertanam gitu yang harus gue sampaikan ke kalian gitu loh. Ya, Terutama ke saya. oh, kalau lu nggak usah ditanya. Oh iya. Itu masalah kalian berdua aja. Asli lo Mel Gaslight. Iya. Kalau lu apa? Dan Merubah hidup sih anjir. Dulu kan gue IT ya kan. Tiap Islam kali gua terpadu ya IT ya? Iya gila ya kan. Dari 2 juz gua hafal ya kan. Di saat masuk ini, semua berubah gila ya kan. Disclaimer. Bukan berarti OTS merusak Bondan ya. Emang Bondannya sendiri minta dirusak. Hidup itu pilihan. Kalau mau Hidup rusak itu ya pilihan. karena tapi ya nggak apa-apa, maksudnya pun jadi berkembang, dianya juga jadi bisa bergaul. Jadi kenal dalam cewek kotaknya gitu. Jadi nggak dalam kotaknya doang Dan gitu. dari Walaupun zona dia nyamannya masih tuh. punya zona si IT-nya Islam terpadunya itu, tapi maksudnya dia masih bisa keluar Iya gitu. betul. Tapi supaya tidak bandel belakangan sih sebenarnya. Nah. Bandel di awal tuh lebih baik sebenarnya. Itu kan. Tapi masih bisa kontrol. Jadi sekarang tuh masih bisa milih-milih. Nah, Wajar. ngomong-ngomongin bandel, menurut lu pada saat itu kita bandelnya bandel yang normal apa enggak? Boleh langsung dibuka nggak sih sebenarnya? Intinya masa pubertas itu masa penuh dengan gejolak itu aja. normal sih normal. Normal. Normal sewajar anak SMP sih. pencarian jati diri. Kayak Iya. gua kan. Gua awal mula ngerokok pas SMP. Diajarinya sama adik Gara-gara kelas gua. enggak, gua ingat gara-gara. bukan adik kelas lu, gua inget lu ngerokok. Gara-gara Gua nggak inget itu. Gara-gara lu disekap. salah, Disekap kan? salah. Bener kan? Gara-gara dia sakit hati. Putus apa-apa, diguti terus kayak, "Jil anjing, pokoknya gua mau ngerokok." Lah bukannya itu yang disekap ke Jacklot itu di mobil. Enggak, itu setelahnya. Oh, setelahnya. Itu setelahnya. Tapi Gua gak mau emang ngerokok. karena ini juga sih, masalah keluarga juga. Iya, Oh, tapi overall maksudnya iya, ya overall. kalau misalkan kayak ngerokok mah itu hal-hal yang wajar Wajar. kali ya maksudnya. Iya. Tapi maksudnya nakal-nakal lain kita kan maksudnya about wanita kan gitu, tentang Iya. percintaan gitu. Ya cinta monyet. Cinta monyet gitu. Yang ngomongin wanita guys, gue malu. Dan ya apa namanya pada saat itu emang Nggak ada dari kita bertiga kita yang punya pacar dia tidak. Oh iya. Tapi gini, giliran gue punya pacar, kalian tidak ada. Iya, kita kan emang solidnya bertiga doang masalah hubungan. Iya. Berarti ya zaman dulu bandel kita masih bandel yang masih cukup terarah Wajar lah ya. sih, beda sama zaman SMP sekarang. Masih Gitu. cukup terarah lah ya. Nggak ada video-video skandal ya kan. Nggak ada. Ada. Kita nggak berani begitu gitu. Kalau iya, kalau bilang ada kan nggak enak gitu. Ada tapi dihapus ya. Aduh, video apa sih? Untung perekamnya itu baik gitu loh ya kan. Tapi maksudnya emang kalau misalnya gue jujur ya, maksudnya kalau ngebahas tentang SMP, balik lagi masa-masa zaman sekolah, terutama SMP atau pendidikan sekolah gitu ya, sekolah-sekolah gitu. Tapi gue paling pecah di SMP sih menurut kalau gue pribadi Iya ya. sih, Karena iya. menurut gue di SMA tidak menemukan kekeluargaan itu, tidak menemukan sepertemanan kalian semua gitu. Bahkan sampai detik ini pun kayak gue teman-teman SMP pun bisa dihitung lah gitu kan, maksudnya yang SMA teman SMA bisa dihitung lah gitu. Kalau teman SMP maksudnya ya kita semua ini gitu. Iya, betul. Karena gini sih, kita apa ya? Kita emang pas OTS bubar gitu ya.
kayak gua nih dulu Kresna, akhirnya kita bikin band sendiri kan, namanya Absurd gitu loh ibaratnya ya. Kita bertiga, Bondan tapi yang kita ada. iya Bondan nggak ada gitu loh. Bondan katanya udah pensiun lah. Itu pas SMA kan? Iya pas SMA gitu loh. Dan kalau misalkan ngebahas tentang next bandnya dari On The Story, itu kan Absurd. Maksudnya Absurd. si Absurd itu gua bikin karena ya sebenarnya gua masih pengen ngeband sama Lulu Pada. Iya gitu loh. Porsinya di situ, cuman karena gue di SMA tidak menemukan satu ruang lingkup yang sama nih gitu. Karena gue udah juga dari gue sih udah putus asa juga, gue nyari band metal kok nggak ada gitu. Band Tapi rock udah, gitu. tapi maksudnya Cuman dia balik lagi ya, udah mendalami gitu Iya, loh. iya. Akhirnya kan gue jadi ngerti genre lain ya. Itu positifnya gue di OTS gitu. Gue jadi ngerti genre yang emang dulu tuh gue benci malahan gitu loh. Benar. Bangga sih. Apa sih dulu. lagu pop gitu loh ibaratnya. Lagu pop tuh bagusnya apa sih? Melo-melo gitu. Ya gue kan karena emang tipikal apa ya, karena kenal Avenged ya, lu kan dikenalin sama yang emang yang nadanya cukup tuh metal lah. yang nadanya metal gitu loh, ibaratnya gitu loh. Asal jangan spiring berdua di Itu Malaysia. nyokap gua gitu. Nyokap gua lah, ibaratnya. Tapi next ngebahas tadi lu udah mention tentang band yang kedua ini si Absurd. Kan Bondan nggak ada. Bener. Menurut lu gimana Dan? Waduh, gila. Band itu lagunya Lebih pecah kan? Tahu gitu gua masuk ya. Kita mikir ulang ya. tapi kita klarifikasi dulu kenapa kita nggak ngajak Bondan waktu itu. Oh, saya tidak bisa main bass. Yo, itu satu. Satu, kedua, Ya Menarik itulah. diri Bondannya. Waktu itu diajakin kayak nggak pede dia. iya dia udah nggak mau ya. Hemat duit katanya. Enggak, kembali ke jalan yang lurus. Kita juga lurus-lurus aja. Jalan yang lurus definisi lu tuh kayak gimana ya? Iya. Kayak nggak terbukti itu. Paham dah. Tapi ya Terus kita maksudnya ada 3 tahun bersatu kelas. menurut lu gimana? Dan maksudnya si Absurd ini, pas lu kan misalkan kayak keadaan kenapa lu nggak ikut di Absurd ini, padahal kan maksudnya kita udah berempat nih dari Iya. OTS ini gitu. Maksudnya kenapa lu pas di Absurd diajakin lu kayak agak menjauh dan tidak mau gitu. Kita juga udah menawarkan kalau nggak salah ya. Sebenarnya emang pernah menawarkan ya? Nawarin gitu tuh. Emang iya. Nawarin. Kita udah tahu lah buruk-buruk lu, tapi kita masih tetap mau menerima lu dan gitu. Iya. Kita nggak butuh basis profesional atau apa, karena kita tahu skill kita ya begini. Bener. Karena maksudnya gini, lu yang rada nggak mau dan menarik diri, makanya gue lari ke bass. Oh gitu. Jadi kita yang nyari drummer kan posisinya pada saat Absurd Oh, iya, kan. drummer. Jadi kan karena kan kita udah males nyari vokalis, udah vokalis ya gua sama si Kresna gitu. Iya, ada rotasi lah gitu ya. Ada rotasinya ya lu tetap di gitar, cuman rotasinya gua yang ke bass gitu. Bisa tanda tangan kontrak gak sih gue masuk Absurd? Tapi gimana maksudnya pas Ragu. di Absurd kenapa lu pas di ini? Bagus sih, anjir, perkembangannya jauh banget anjir dari zaman kita OTS anjir. Di saat lagu, nada, semuanya tersusun rapi, beda. Lebih baik ya? Lebih baik coy anjir. Terima kasih Amplop Record. Tapi itu di amplop ya? amplop. Udah. Itu di Lu mau amplop. tau nggak? Kita 12 jam rekaman sampai suara kita habis. Iya, itu jadi sehari itu kita 2 lagu. 2 shift dan itu kita naik motor. Ya disclaimer lagi nih ya. Pokoknya kan kalau yang lu dengerin lagu pertamanya Absurd itu ya lagunya kita tuh kan emang ya udah keren banget menurut gua sih Iya, keren iya, gitu keren loh banget, ibaratnya ya. gua juga. Tapi emang kita ada bantuan overtune sih sebenarnya. Iya, itu di kita nggak terakhirnya. nyampe gitu loh. Maksudnya Gitu. gua tuh yang jadi vokalis kan waktu pas lagi pemilihan suara gua yang masuk sama Bubar. Kresna sih kebetulan. Bubar. Dan lu mau Bubar. tahu? Jadi waktu itu kan gue suaranya nggak masuk pattern ya. Soalnya lebih ke arah ngebas kan. Beda kalau si Jil kan cempreng. Maksudnya bisa ke nada tinggi. Iya. Akhirnya gue disuruh apa sama yang mixing lagunya? Apa? Teriak aja, teriak. Gue teriak aja. Apa ya judul lagunya? Pokoknya gue teriak-teriak. Yang mana? Dan ku bertahan. Oh, itu untukmu di sini. Ya untukmu di sini. Pas selesai jadi gitu ya. Wah, dinaik-naikin tuh. Iya. Enak-enak banget suara gue jadi bagus. Jadi bagus. Tapi menurut lu itu udah oke ya? Bagus ya. Komposisi anjir. Absurd Tapi ya? emang Jauh gua sih, gua jauh. akuin ya, maksudnya kita tuh menurut gue peningkatan secara kualitas musik yang kita bisa produce ya, itu kita emang naik di situ di lagu pertama Absurd itu sih. Maksudnya itu mungkin emang hasil dari kita. Dulu kita pernah punya pengen lagu ketiga ya di OTS gitu ya, cuma nggak jadi kan gitu loh. Karena Oh nggak iya itu bubar. kemana ya lagunya itu ya? Nah itu makanya Itu udah gitu loh. nggak ada. Gua lupa lihat Tapi itu. dulu sempat kita Lagu ketiga tuh obrolin. OTS. Itu udah sempet di ini. Itu udah Direkam. jadi, itu udah jadi tinggal Iya. rekaman doang. Tapi karena ada konflik apa gitu. ya? Konflik gua sama vokalisnya. Nah, iya. Halo Arik. Coba itu disebut. Oh gitu, bukan Sese. Iya gitu. Itu gara-garanya. Tiba-tiba si Jil ke rumah gua. Terus, nah gua minjem gitar dong. Soalnya tuh mangga gitu. Bukan lagu itu tapi yang di OTS mah. Iya, intinya pokoknya sedih, ya campur aduk lah. Ya, kalau gua bilangin- main gitar ya. Dibilangin OTS itu tuh terbentuk dari pengkhianatan gitu. Gua
Tapi enggak, maksudnya ya gue pun sekarang maksudnya gue bisa mengakui karena maksudnya di saat si OTS ataupun si absurd itu rata-rata emang pure di ego gue gitu. Tapi untungnya lu pada bisa ngikutin. Yang paling ego tuh zaman SMP Jil. Iya. Sampai drama coba. Di dalam di parkiran tuh gue sampai diusir sama tukang parkirnya karena drama. Jil, lu kenapa sih ngambek? Udah gak usah pegang-pegang. Itu kenapa ya? Gak usah pegang-pegang. Lalu ngapa goblok? Itu yang di mana, Kres? Itu gara-gara ngeband gak beres, terus pada kayak pada pungutan gitu. Itu pas OTS kan? Pas OTS. Emang ya? Iya. Yang gue juga inget gue pernah marah ngelempar stick. Oh iya, itu tahu gua. Pokoknya ego yang paling tinggi tuh Jil. Iya. Dari paling suci itu gua. Ah, lu parah lu semuanya. Yang paling sabar cabut dia dah, cabut anjing gitu. Bener Tapi kan? emang saat itu maksudnya yang namanya zaman-zaman itu emosi nggak bisa kekontrol ya, maksudnya. bocah. Dan maksudnya kita pun ya di saat ego gua naik, lu semua jadi pada kesel semua ke gua gitu. Oh iya, sampai kita musuhin kan Jil. Sempat kita musuhin. Kita yang dimusuhin sih sebenarnya gitu lebih tepatnya. Iya. Jil. Emang pernah ya? Iya. Gue lupa lu. Diajak ke kantin aja. Elah. Gini nih gayanya dia. Rambutnya kan. Iya. Polem. Bukan gitu kayak Sabta. Kalau Sabta begini. Kalau Bondan gimana waktu kuliah kan? Pernah juga kan lu digituin? Apa? Oh iya, kalau Bonan lewat doang ini. Disitulah bahas dendamnya kali. Jadi kayak gitu ya, rata ya semuanya kita pernah kayak pada kesel masing-masing ya. Konflik sama lu, sama Bondan nggak pernah sih. Kalau ditanya yang paling sial nih, Ya konflik sama dia. Tapi gua malu nggak pernah. nggak pernah. Gue anak baik-baik kan namanya. Pernah. Gua kalau konflik sama dia adu argumen. Tapi emang kita Iya. selalu kayak gitu, maksudnya gini. Gua sama lu kan pernah. Sama si Bondan pernah. Sama dia gua nggak pernah. Karena dianya kayak ya udah, dianya jadi ya udah, dia udah malas ribut. Dia tahu. Dia tahu gua pada saat itu gitu. Makanya lagunya gue bikin jelek. Oh gitu bales ya. Iya. Tapi sekarang gua sering debat sama dia loh. Tapi dalam artinya debat kita itu bermakna ya, Sap ya? Iya gitu kan. Gue keras-kerasan, bodo amatan, tapi teralur walaupun saling goblok lu kemana Ya aja itu sih makanya gue juga apa ya kayak OTS itu kan juga salah satu fondasi kita lah dan gitu loh. Atau fondasi kita bareng-bareng lah Jil Crash gitu loh dalam kita membuat tongkrongan yang emang komunikatif gitu loh. Iya, Even sampai di luar OTS pun gitu ya. Gue ngebentuk di teman-teman SMK kita juga yang emang ya Jadi kebawa ke keluargaan ya kan. apa ya kalau prinsip gue sendiri kan kalau misalkan kita nongkrong gitu setidaknya tuh kita ada yang bisa dibawa pulang gitu loh. Apa sih yang bisa dibawa pulang gitu loh? Apa entah dari tingkah laku atau lebih kayak pemikiran Pembelajaran gitu, ilmu segala gitu loh. macam. Ya iya. Jadi nggak sekedar kita Buang-buang nongkrong, duit doang, main game gitu loh. Gue paling malas tuh kalau ada orang nih, gue lagi nongkrong kayak gini, pada sibuk main HP. Gue push rank dulu ya. udah dong, jangan dong. Jangan di-push dulu. Aduh. Iya gitu loh. Maksudnya lebih kayak ini sih. Maksudnya selama ini gue nemu tongkrongan tuh yang emang ya apa sih jadi bagus. Jadi kayak bawa ke gue sendiri tuh jadi kayak gimana sih? Oh ini tongkrongan yang bagus nih. Lalu kalau misalnya nongkrong di sini tuh ada main game. terbentuk lah gitu loh. Maksudnya pola pikir lu tuh bisa Dan terbentuk nggak gitu. gini kenapa maksudnya kita kayak gitu, karena kan emang zaman dulu kita pun emang tidak edik dengan handphone. Kita kan zamannya kita cuma BlackBerry cuy. Bener. Yang bagusnya Pin bagi pin. iya ya kan? broadcast. Iya. Maksudnya kita nggak ada nih kayak sekarang maksudnya Mobile Legend, PUBG, segala macem gitu. Iya. Ya kan maksudnya pada zaman kita itu lebih ke ya udah kita SMS-an cuy, apa enggak BBM-an. Lebih sering SMS-an sih dulu. Bener. Dan maksudnya kita pun main handphone gara-gara ediknya maksudnya ya ego masing-masing karena cewek kita satu sama lain. Iya sih. Bukan karena yang emang pure diri sendiri untuk main game dan sebagainya gitu. Apaan dulu HP gue cuma Nokia yang ini anjir yang cuma Bukannya- 15 MB. Bukannya LG yang hilang di acara inbox Iya, itu itu kan? nonton Anang sama Syahrini dulu masih lagi Geli pada banget hangat-hangatnya. ya kan? Geli banget. Nyesel gua abis itu. Ngapain gua nonton anjir. Tapi Nggak overall jadi maksudnya juga. dari kita berempat yang masih suka nongkrong mungkin tiap hari kan lu berdua nih ya. Iya, Maksudnya lu berdua. gua sama Kresna yang udah rada jauh dan mental Iya. gitu dan punya sibukan masing-masing. Gimana sih maksudnya dari pandangan lu berdua, maksudnya ngerasa kah emang kayak lu ada rasa rindu untuk kita kumpul bareng lagi kah atau kayak Overall gimana sih kita gitu? ngomongin kalian ya gitu. Apa yang diomongin? Hah? Kenapa sih bisa ada OTS? Iya. Sampai sekarang kita menyalahkan diri kita masing-masing. Ada ngapain ya gue di OTS ya? Tapi ya gitu sih, maksudnya lebih kayak kalau kita nanyain perasaannya ya, gue jujur ya kangen aja sih. Maksudnya kita ngumpul bareng gitu loh. Karena jujur ya, OTS tuh kalau gue bilang ya udah, maksudnya tongkrongan OTS itu cuman akhirnya ya segini aja ya. Maksudnya
ya udah ini orang-orang yang emang tetap bisa ngumpul bareng lah gitu loh, dibanding kita misalnya kalau kayak vokalis kita kan sekarang udah mencar gitu loh ibaratnya gitu ya. Ya maksudnya gue ekspektasinya sih kalau bisa emang ada vokalis yang dulu sih kita pengen sih gitu loh. Iya, Maksudnya asik ya ya. buat ketemu lagi. Iya, nongkrong aja lagi, ya. gitu. Lupa. Entah kita mau jamming bareng. Iya, Asik kali ya, kumpul bareng bikin lagi. baru lagi. Arik, lu anjing harus nongkrong lagi. Pandu juga. Additional ada 2 kebetulan. Ada Bagong sama Entut ya. Yoi. Tolong dipersiapkan kalau kita manggung tur-tur ya. Nggak ada, udah nggak ada anjing. Udah nggak ada. Berapa anjing? Udah nggak ada. Udah jadi budak korporat. Semuanya sudah jadi Udah jadi pada budak. Udah jadi kuli. Siapa tahu ya kan, siapa tahu. Iya, pokoknya. ya kan? Tapi emang gue pernah jadi pengen nganggap OTS itu bagian dari kayak hidup gua gitu. Sejarah. Enggak hidup gue pengen hidup dengan cara bermusik gitu loh ya. Walaupun emang, maksudnya kan emang kalau kita ngeliat skill ya emang itu proses Tidak, lah boleh gitu loh ya. semuanya berproses. Karena kan maksudnya di zaman OTS pun kita ngelatih skill emang tiap hari kan. Iya. Sampai dia bisa satu lagu aja bisa Bangga, seminggu full gila. latihan. Iya, maksudnya. Bener-bener Senin sampai Minggu. Capek saya latihan tiap hari. Coba lu tanyain dulu, lupa nggak? Enggak dong, enggak dong. Lupa kasih tau orang. Sap apa sap? Terus udah Dan, liatin aja Dan. Ujungnya Dan, ujungnya. Ini Dan, Map-map aja. balok ya, 3 dan balok 3. Iya, gitu. Tolong volume digedein. Iya. Dan. Gila, lu Lu bayangin. mah main bass dikecilin mulu. Setiap audisi, setiap pentas, pasti dia langsung nyari itu. Volume. Volume kecilin gas mana? Ya Allah. Ya, gitulah Gimana? bermusik Bondan tuh apa sih abstrak gitu loh. Nah. Iya, betul. Ya karena emang Dia maksudnya- percaya gitu loh kalau dengan musik yang nggak ada suaranya itu bisa menyenangkan. Enggak, karena kalau penonton misalkan gitu loh. dari gue pribadi ya, maksudnya kalau dari pandangan gua nih ngelihat kita nih berempat, maksudnya emang yang bener-bener ada jiwanya di musik kita bertiga nih. Dia mah ikut-ikutan aja. Asikin aja. Asikin aja, karena dia ngerasa ini tongkrongan oke gitu. Iya, betul. Tapi penetral kita semua Bondan. Iya, pendewasanya dia, paling utama dari kita berempat yang kita masih pada childish-childishan dia. Nah, di, ini di saat Sabta dikasih 20.000 diambil adeknya, dia nggak jajan, ya kan? Akhirnya dia makan Oh, keripik oh. sama nasi. Di saat Batagor pakai kecap, pakai nasi, saya bingung di situ. Ya. Tapi kita pernah ngerasain segitu-gitunya ya, maksudnya Iya. makan nasi pakai ciki. udah anggap aja itu emang kelainan di makanan gua gitu. Lu ingat gak? Momen dimana kita habis latihan, terus kita lapar kan? Iya. Kita makan nasi uduk 3.000 coy. Iya, Tambun City. Malamnya masuk UGD Fix bocah buat pada tipes. panik. Sumpah Oh, gua nggak kena. Yang Enggak, dia doang. Taman Raya ya, Taman Iya, Raya, dia Taman Raya. doang. Oh iya. Tapi gue juga tipes anjir. Di situ. Tapi lu kan setelahnya kan berapa hari Iya, dia kan, dia udah sembuh. iya. Maksudnya tapi pas dia sakit kita enggak. Iya benar sih. Dan gue beruntungnya soalnya kan di SMP kan emang gue itu buat berkawan itu ya lebih ke arah introvert lah. Dari mereka-mereka ini kan emang peduli banget gitu. Kayak Iya. pas gue sakit jam berapapun langsung nyamperin. Betul. Itu gokil banget sih. Sampai Tapi sekarang segitunya. itu ngebekas banget. Iya, nyamperin kan ada makanan apa? Mau. Emang kita gitu bangsatnya di situ gitu. Tapi sampai sekarang sih gue berdua sama Ya Sabta. tapi kan overall, kalau bentar sorry gue potong, maksudnya Oh. overall yang dibutuhkan bukan masalah makanannya juga sih, Iya. maksudnya kehadiran yang penyemangat dia juga Memang, kita-kitanya. Cuma kan gua kasih tahu yang buruknya aja biar Ya emang itu seimbang mah gitu. buruknya kitanya aja. Sekarang kan temen kalau membutuhkan bukan membutuhkan soal uang, kehadiran, coy. Iya. Betul. Tadi lo ngomong apa, lanjutin? Iya, gue tuh masih berdua sama Sabta. Kadang gue pusing nih, Sab, gue pusing. Dia langsung berangkat gitu kan. Padahal Walaupun besok jam gawe. 1 malam, jam 2 malam, dia langsung padahal pagi gawe itu. Iya. Gua Tapi kalau kita Bagong, pusing ya gimana kan? sih? Ya pusing gue nangis. Enggak pada datang nggak sih dia? Coba itu. Karena Bandung, kitanya ya? gini boy. Kita jauh sih. Iya. Lu pertama jauh. Kalau gue jarang sekarang cerita ke Bondan ke Sabta. Iya. Gue lebih ke arah mungkin mendem ya atau gue diem. Ya beruntungnya hari ini gue bisa ketemu kalian semua. Tapi overall yang gue senang maksudnya kayak yang semalam kita kumpul cerita bareng kebuka semua, kita kebuka lagi kayak dulu lagi kayak gitu. Betul. Yang ada rasa-rasa kayak gitu loh yang Ngomongin aib semuanya. iya, emang kan pada dasarnya aib kita kan udah pada dipegang masing-masing ya. Iya, tapi yang gue suka dari tongkrongan ini kadang itu app-nya itu ke gue semua. Padahal ini. Enggak, sebenarnya Udah gini, udah banyak jalan yang memang sudah dibuka untuk nyerang orang lain gitu loh. Cuman dianya tidak nggak memanfaatkan. notice. Iya. Tidak memanfaatkan. Memanfaatkan. Gimana ya? Gue buat ngomong buat counter attack itu males. Jadi emang tipikal Krisna gitu, nelan mentah-mentah semuanya. Aduh, ya udah. Tapi jujur gue nggak dendam sih. Maksudnya ya. Oh, kalau emang kita dendam ya udah ada- pulang sana. Kalau kita berantem memang hebat ya. Kita nggak pernah ada dendam gitu. Betul. Cuman kayak Terus-terusan gondok. kesel sakit hati gondok Kesel doang. sesaat. Iyalah, Besok mah
pas kita udah pulang kangen lagi. Soalnya emang kalau kita tuh berantem nggak ada tuh proses minta maaf nggak ada, cuma iya, malah pernah nggak sih kita gitu berantem minta maaf? Nggak ada. Gue minta maaf ya. Nggak ada. Malah dicengin anjir. Ceng-cengin ujungnya. Jadi kita lupa. Gue pernah berantem Nggak pernah. sama dia dicengin mulu gue. Nggak Ya pernah. udahlah kita. akhirnya gue ya udah deh. Ya dan kita nggak pernah untuk klarifikasi untuk kayak ya tadi gue salah segala macam Nggak ada. gini. Nggak ada. Emang bangsatnya di situ gitu, nggak ada gitu tata unsur sopan. Tapi apakah itu yang bisa mempererat semuanya ya? Ya emang gitu sih, maksudnya emang lebih kayak apa sih, kalau emang lu temen gue ya pasti lu bisa maafin lah gitu. Maksudnya dalam artian sih gini, apa ya? Ya maksudnya itu kan emang anggap aja, oh emang orang ini bercandanya keterlaluan, tapi udah nggak usah baper gitu loh. Ya, namanya hidup ya, sesuai Iya. prinsipnya aja. Let it flow. Let it flow. Ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Paling nanti kalau ada kesempatan baru kita balas. Tapi di dalam tongkrongan ini gue diajarin julid, ya kan, Sabta diajarin PHP seperti apa, ya kan. Sempet di PHP-in juga. Tapi enggak sih kalau gue yang baca itu dari lingkungan luar lu pada aja dibawanya ke tongkrongan kita. Iya, Ya jadi nggak? Ya nggak? jadi kalau sebenarnya gini, sebenarnya kalau tongkrongan kita itu cuman lemah sama cewek udah. Kalau gue sih nggak lemah, ya kan. Tai. dia nggak lemah tapi dia bego gitu. Gitu aja. Sorry Dia Ati. selalu dapet- Lu tuh Koryati. Dia selalu dapat jodoh apa ya? Kayak ditonton. Dapat pasangan yang wah gitu loh. Tapi selalu disia-siain. Tapi emang maksudnya kitanya emang kalau sama cewek nggak pernah apa ya? Menurut gua kayak kitanya emang pada lemah, pada bego aja, emang kita cowok-cowok tolol aja. Gue akuin lah, gue emang terlalu baik lah buat kalian gitu. Enggak, gua nggak ngomong baik juga sih anjing. Caca kebetulan Sabta sudah memaafkan, dia sudah menjadi pelampiasan saat putus gitu. Bukan gue yang ngomong. Mau ditembak lagi pakai just the way you are di tangga, inget? Udah lu ngomong kayak gitu buat apa sih? Udah dituntut sama orang Priuk gua. Iya. Tapi maksudnya ya balik lagi tadi tentang maksudnya kalau kita berantem nggak pernah minta maaf, ya menurut gue itu sih yang jadi kuncian kayak kita. Ya udah sih, jalan lagi aja gitu, Iya. jalan bareng lagi gitu. Karena emang pada akhirnya lu balik lagi ke sana kok gitu ibaratnya. Karena emang apa ya, ketika lu emang lu kan pasti semakin tua tuh lu semakin banyak ketemu sama orang banyak kan gitu Iya. ya. Dan kadang-kadang tuh lu pada akhirnya semakin bertambahnya umur ya, kedewasaan itu meningkat kan gitu loh. Walaupun emang nggak pesat gitu misalkan gitu. Cuma kan setidaknya lu udah mulai selektif lah. Bertahap, gitu. bertahap. Nah, akhirnya lu emang kalau lu nggak ketemu di saat ini gitu loh, pada akhirnya lu balik lagi ke tongkrongan yang lama lu gitu loh. Pasti. Dan maksudnya kitanya juga yang pasti balik, maksudnya terima aja sih kalau kita balik lagi karena kan emang bagian pendewasaannya. Kita mencar masing-masing nih. Satu gitu kan. Tapi ntar pas kita kumpul lagi kita bisa satu sefrekuensi lagi dengan pengalaman kita masing-masing. Iya. Siapa tuh? Mau dicolek gak sih, ya kan? Colek aja. Di atas ruang piket, ya kan? Hah! Di bawah tangga pas gua lagi latihan basket. Gua udah mau teriak Jil, keduluan siapa? Gak ikutan. Gak ikutan. Lu bawa nama lagi. Oh iya. Mau teriak Injil berarti kan gua ya. Oh iya lupa ya. Ya itulah semuanya. Nggak apa-apa lah. Iya. Ya namanya zaman SMP, tapi kalau inget-inget zaman SMP kangen banget anjing gua sumpah dah. Pastilah boy. Lu kangennya kayaknya di atas ruang piket kayaknya deh. Ya kan? Atas ruang piket, ya kan? Anjing enggak. Hah? Enggak? Gua enggak kangen itu, gua kangen lu padanya. Kan ada petugas yang ini kan, yang ngeliatin situasi dan kondisi, ya kan? Yang buka ya, bukan gue ya. Berantem nih gua pulang-pulang nih. Nah, tapi maksudnya ya overall kalau gue pribadi itu mah bumbunya aja sih kalau masalah cewek. Iya. Tapi yang nomor satunya ya tentang kita-kitanya. Dan Iya. maksudnya kalau gue pribadi, maksudnya kalau gue boleh jujuran sampai detik ini gue belum nemu yang sefrekuensi kita sampai detik ini sampai lama gitu. Jujur lu. Jujur, tapi gue ketemu misalkan ya kayak temenan, ya udah 2-3 tahun ada konflik dikit apa namanya pecah gitu. Maksudnya kalau kita ya nggak gitu kita konflik tapi kita masih bisa kayak yuk bareng lagi gitu loh. Ya kayak kemarin gua konflik sama Jill pas kuliah, ya kan, tiba-tiba walaupun saling sindir-sindiran tapi jadi satu lagi. Sampai Jil pindah kuliah juga ya. Iya. Gitu. Tapi ya maksudnya kalau misalkan kalau ngebahas tentang pertemanan, gue belum nemu sampai itu. Maksudnya pertemanan SMP yang paling erat bisa sampai sekarang gitu. Yang sampai sekarang maksudnya kayak gue ketemu teman-teman gue yang sekarang kayak ya ada konflik dikit ya udah ngejauh satu sama lain, ngejauh tapi nggak bisa kayak kumpul bareng lagi, erat lagi gitu. Iya benar.
Kalau kita nih, kita berantem satu sama lain, tapi kita bisa kayak ya udah anjing kayak nggak punya dendam, ngerti gak sih gitu? Nggak terlalu dipusingin. Ngegasnya sesaat doang, di saat di tempat doang. Kayak misalkan dulu pas gua masalah sama si Bonan ya gua kesel di saat itu gitu. Pas udah jauh ya udah sampai ke titik sekarang. Gimana menurut lu setelah kita kumpul lagi masing-masing? Aneh sih asli. Apa ya? Banget, Ya gila. tapi gue apa ya yang gue syukurin tuh apa ya, kita tuh nggak ada perubahan ya, maksudnya mungkin emang perubahan dari segi pola pikir aja gitu loh Ya pola pikir doang. Tapi Karakter tetap maksudnya gue tahu Kristen masih yang kayak gini, Jil yang masih kayak gini, Bondan yang emang selalu bangsat kasarnya gitu loh. Coba itu. Nih, Itu kali. Gak pernah berubah gitu loh. Bondan itu bangsat. Itu Tapi yang gue senang dibalutin gitu loh. sama sesuatu yang suci. Salah. Sebenarnya dia sebenarnya baik. Dibalutin sama yang bangsat. Iya. Dia cuma pengen ngeluarin sisi bangsatnya doang, kayak seolah-olah pengen nakal. Iya. Ya, sebenarnya baik saya. Karena kan tadi kita juga udah mention kalau emang dari kita berempat yang cukup mendewasakan dia. Iya. Suka ngaco lagi dewasanya. 50 GB ya. Udah off record dong, off Terus record dong kalau itu. lanjutin. Oke. Maksudnya ngelihat kita sekarang nih gimana nih? Ya gue tau gue Masing-masing. emang lebih kayak ngerasa apa ya, gue pasti kalau kayak di sini nih kayak lagi ngumpul gitu, gue kan kayak ngeliatin orang-orangnya, oh ini masih yang kayak dulu, oh ini masih yang kayak dulu, ini masih kayak dulu, apa ya, walaupun emang secara kedewasaan berubah, bertambah gitu loh, cuman setidaknya tuh lu tetap kayak Jil yang gue kenal, lu tetap kayak Kresna yang gue kenal, lu tetap kayak Bondan yang gue kenal gitu loh. Jadi Iya. kayak gue nggak ada kaku sama sekali ya. Lu bayangin deh lu ketemu temen SMP gitu misalkan, temen dari zaman SMP lu belum pernah ketemu sama sekali, atau kan minimal lu ketemu cuman paling ya cuman di suatu kejadian doang gitu loh. Pasti lu kan kayak ngerasa canggung, gimana kabarnya Itu gitu sih. loh. Iya. Rata-rata canggung. Tapi kita kenapa enggak ya? Kita nggak ada tuh yang bilang gimana kabarnya, paling cuman kita bilangnya Sat, di mana lo anjing gitu. Dan pasti andalan kita adalah ngatain orang tua. Ya, sampai sekarang gitu. Sampai gua bingung. sekarang. Tapi gimana kalau dari lu berdua ngelihat kita sekarang setelah kumpul lagi udah lama dari dulu gitu? Ya gue sih bersyukurnya apa, si Sabta sesuai passionnya gitu. Dari SMP kan dia ngulik-ngulik komputer jadi. Jil juga sama, soal multimedia kecapai. Kalau Jil tuh emang tipikalnya eksis gitu kan, gitu loh. Sampai Bondan sekarang juga. eksis gitu kan. Iya. Dari dulu berarti gue ya? Dari dulu. Gue nggak sadar sih, Bang. Ya kan karena OTS itu kan karena kayak eksisan lu sebenarnya. Ya enggak? Eksisan lu, kealayan lu, kita jadi ikut alay. Iya. Kita Kalau sekarang. Bondan alhamdulillah juga udah kelar kuliah kan. Sekarang tinggal merit. Udah jangan dibahas yang gitu. Oh, jangan ya. Tolong jangan dibahas itu. Nanti ada sesi kedua, tenang aja. Tapi lu melihatnya kayak cukup salut lah ya sama kita. Salut banget soalnya ya kalian bisa sesuai apa yang kalian mau gitu. Iya. Asal jangan kejadian dulu tuh banyak yang terulang lagi ya kan. Iya. Masalah apa tuh? Jangan Ya, dong. entah masalah cewek, depresi nggak jelas atau apa. Tolong jangan diungkit. Pikiran saya traveler kebetulan. ya Coba kan? dari lu dulu deh ngelihat kita udah nyampe sekarang nih, walaupun mungkin bisa dibilang sukses belum, cuman maksudnya udah mulai mendewasa masing-masing gitu. Ya, Masih jauh sih emang. Ya alhamdulillah ya kan. Gue kan bagian culik menculik ya kan, bohong-bohong ya kan. Emang supaya tapi kan aslinya kan bisa ngumpul. Emang culiknya dia sih Iya, positif, tapi positif. emang nggak tepat waktu aja Iya, gitu. nggak tepat waktu. Nggak lihat waktu aja. Dikira waktu berjalan lambat di dia anjir. Tiba-tiba bilang sorenya, Sap, ayo ke puncak. Malamnya jadi anjir, bingung gua. Jalan kan Tambun puncak kan jauh. Iya dong ya kan, tapi kan positif jadinya ya kan. Iya positif tapi Refleksi goblok langsung. anjir. Gua nggak pernah diajak. Makanya main bareng Oh, dong, iya. Bang. Gua apa lagi? Jangan masih bucin. Bucin kan? ya, bucin. Iya. Iya. Kresna Itu tuh yang gimana nggak berubah dari bucinnya pandangan doang. lu, dari pandangan lu? Baik sih, alhamdulillah satu Romi kan makin baik ya kan. Tipikal masih sama aja, yang sama yang saking goblok ya kan. Walaupun senang culik menculik ya kan. Tapi masih ada sisi bucin sih sebenarnya di antara teman kita ini. Bucin. Heeh. Kita semua kayaknya kalau bucin mah. Kebetulan saya tidak. Karena Anda ada peluang bagus tapi ditolak selalu. Shey, tolong. Siapa tuh yang paling bucin? Siapa yang paling bucin? Menurut lu aja. Ini kiri kanan gua. Tapi emang dia kalau gua akuin Tapi dia dari kan dulu. jarang. Enggak, kalau misal Tapi kalau emang Kresna kiri gua. Kiri kanan. Oh, ini. Tapi kalau misalnya Kresna menurut gua dari zaman sekolah emang dia udah sebutin itu. Gila sih parah ya kan. Dari moto Supra X ya kan. Gila. Supra X atlet, Iya. atlet sampai sekarang Vario. Nah, kebetulan kita belum ada bermobil ya, masih pakai Vario gitu. Tolong ya. Kita belum sesukses itu Ini juga kita, sih. ini kita ke Bandung motoran loh. Gempor anjir.
Ya maksudnya ya oke juga ya, maksudnya kalau kita ngebahas-bahas zaman dulu anjing, ya kurang lebih sekarang 2021 ya 1 dekade lah anjing. Gila bener. Dari 2011 ya? Bukan dari 2012 ya? Belum lah. 2012 Dekade tuh berapa sih? 10. Kita masuk itu kan Oh iya bener sih udah. SMP Kita SMP 2012 coy. 2009 dong, lulus Oh, iya, 2012. 2009, ya, maaf. Anda ini 2012. Kan dia kelihatan muda terus gitu. Iya, iya, Menolak iya. tua. Ya, maksudnya 1 dekadean kurang lebih gitu. Tapi kita setiap tahun kayaknya ketemu gitu. Maksudnya sekali doang Sekali kan doang. itu bentar. Tapi kita selalu menyempatkan waktu, selalu menyempatkan waktu untuk kayak, yaudah kita ketemu Satu gitu. hari aja gitu. Momen-momen uniknya kan gua juga ujung-ujungnya. Iya. kan lu pemersatu. Emang yang dari dulu paling banyak kalem Kresna sih. Apa? 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 Kalem kalau di luar. Iya. Di saat di rumah Sabta tidak, Bu. Kalem tuh lapisan awal ya, lapisan awal ya. Kalau yang karena kita doang yang tahu lapisan dalam intinya. Intinya semua orang punya sisi gelap. Iya, dan Nggak sisi gelap itu di zaman-zaman SMP itu. Saksi bisunya Sab, banyak ya. gue main gamenya di Udah, depan udah. komputer lu ya. Udah. Enggak main game. Udah. Main game. Udah. Udah nggak Udah. tahan nih main game ya. Udah Udah. oke, main GTA ya kan set gila. Udah jangan dilanjutin. Iya. Soalnya abis main GTA kan ngambil pisau buat motong bawang. Oh. Iya. Gue seneng kata-kata itu. Iya. Setidaknya pas gua mau motong bawang, mereka semua panik. Gedor-gedor pintunya. Takut lu nangis kan kena bawang. Kenapa nangis? Iya. Kena Udah nangis. bawang. Kas kenapa nangis? Udah nangis. Kres kenapa Udah nangis nangis, bego? udah selesai kerja. Tapi gue kadang suka ngerasa kayak kenapa kita tolol banget ya zaman dulu ya. Wajar lah. Dan enggak maksudnya tololnya karena cewek. Nggak tahu. Untung gua dulu nggak laku. Kalau gue pengen nge-flashback lagi, gue pengen masing-masing dia dari lulu pada. Kalau misalkan nunjuk satu-satu, yang paling lu ingat misalkan Kresna tololnya apa, Wah. Bonan apa gitu. Tapi jangan diceritain, cuma sebatas apa aja gitu. Kalau Saya dari gue ya. senang. Kalau dari gue, kalau Kresna emang terlalu bucin, terlalu bucin. Udah. Kalau dia tolol aja. Tolol aja. Tolol emang tolol beneran tolol gitu. Tolol, sosokan, Heeh. selingkuh. Kalau dia terlalu ngenes, udah. Terlalu polos, banget polos. sih. Ngenes sih. Enggak, Polos. Ngenes. Enggak polos. Nggak polos. Cuman sok-sokan polos. Iya. Kenapanya gitu? Mm-mm. Ya kalau misalkan bucin emang ya kita tahu semua Kresna dari dulu emang bucin banget. Bucin banget. banget. Maksudnya bahkan kayak tapi yang gue senengin dari Kresna adalah sebucin-bucinnya dia masih bisa ngatur waktu. Benar. Ngatur waktu untuk kita. Bukan yang nggak bisa kayak anjing gue nggak bisa pacaran terus. Nggak bisa nggak. Kresna nggak yang kayak gitu bucinnya. Tapi dia bisa ngebagi waktu kayak ya udah ayo kita latihan dulu sejam band OTS. Terus Bucin. abis itu gue langsung balik ya. Gue mau Iya. pacaran. Benar. Kayak gitu. Tapi yang gue seneng dari Kresna adalah dia bisa ngebagi waktu. Ya. Bagusnya gitu, maksudnya kayak anjing nih orang maksudnya masih bisa sesettle itu untuk membagi waktu gitu di zaman kayak ya mungkin cinta-cintanya gitu kan sama ya cinta monyet lah gitu. Sama siapa sih? Ha. Kalau dia tololnya emang tolol aja sih, maksudnya pengen kalau gua kenapa tolol menurut gua sebenarnya tolol dia tolol yang dibuat-buat. Tapi Iya. menurut gua lebih ke arah labil sih, Jil. Nggak labil sih itu. Oh, emang beneran Enggak. tolol ya? Karena emang Nggak labil, cuman dia emang tolol yang dibuat-buat. Dia karena pengen emang selevel- dewasa nggak pada tempatnya. Iya. Terlalu berat sebenarnya Sam. Dia pengen ngebawa dewasa tapi kitanya masih pada goblok juga. Buat apa gitu loh. Sebenarnya dia pengen dibilang keren dari situ gitu kan. Dan kalau misalkan lu ngenes ya ngenesnya karena ya apa yang lu pengenin tentang wanita di saat kita dapat semua dia nggak pernah. Benar. Misalkan kita pengen nih si Bonan pengen si ini dapat, gue pengen ini dapat, lu pengen dia dapat. Nah dia nggak pernah. Coba. Ngenesnya dia tuh bedanya dari kita bertiga. Faktor face lah. Enggak sih menurut gua. Enggak faktor face sih. Skill. Guys, gue disclaimer lagi, gue setia orang nggak kok tenang. Iya, sama kok. Terus kalau dari lu Sap. Sap, kalau dari lu gimana Sap? Satu-satu Sap. Apa ya? Kalau gue Kalau sih, diinget dari gua, Kresna. Kresna pasti kayak tadi lu bilang, bucinnya, labilnya dia, Wah. mentalnya dia, emosinya dia gitu loh. Itu yang emang kayak dulu tuh gue masih bingung Kresna tuh di bagian mana sih, atau Kresna itu manusia atau bukan sih gitu loh. Karena bisa berubah-berubah ya. Karena bisa berubah-ubah kayak cuaca aja gitu kan. Sejam bisa berubah dia tuh. Iya, gue bingung gitu loh. Tiba-tiba bete, tiba-tiba seneng. Iya, makanya itu yang emang kadang-kadang kayak gue bikin Kresna apa ya? Dan bete dan senangnya itu bukan taraf wajar sih. Taraf Berlebihan. Iya, berlebihan Lebay banget. banget. Jadi Lebay banget. dia kayak misalkan lagi seneng, kesenengan. Kesenangan sendiri. Lagi sedih, kesedihan. Kesedihan sendiri gitu loh. Terlalu over gitu loh. Iya. Terus. Kalau lu Jil ya, kalau lu tuh ya apa ya? Kalau Pak Jil itu ya emang kalau gue liat emang dia dulu penggeraknya banget sih gitu loh.
Cuman emang yang masalah tuh ya emang dia masalah egoisme sih sebenarnya, egoismenya dia gitu loh, idealismenya dia sendiri, ngarahin band ini untuk ke arah mana itu dia sendiri sih, navigatornya gitu loh. Jadi ya akhirnya gue jadi seorang follower aja gitu bagi dia gitu loh. Iya, betul. Ya maksudnya emang karena follower, karena emang basisnya temen sih, gimana ngomong gimana gitu ya. Iya. Tapi emang gue kadang-kadang mikir ya di tongkrongan ini tuh gue emang jadi kenal gitu ya. Gue dulu emang tipikalnya polos banget sih gitu. Terus kalau dia Ya pokoknya gue polos lah gitu ya dulu ya. kalau dia Kalau dia, gue bingung, udah banyak banget keburukan dia yang gue tahu gitu. Kan sama lu juga. Kita bongkar-bongkaran nih pada yuk. Ya, bongkaran. kalau dia apa? Ya kalau dia ini sih apa? Dia tipikalnya orangnya kita dulu lebih kayak dia mau mencoba untuk dewasa, cuman emang salah target itu kan. Maksudnya Salah tempat mungkin ya. iya, tapi emang dia tuh tahap lama lagi dia mau coba testing nih dewasa dia kayak gini. Sampai di tahap ya dia emang ngerasa gua Bondan tuh sama mantannya tuh udah settle banget lah gitu loh ya. Dia doang kan yang udah sampai ada obrolan panjang banget kan. Wow. Kalau dari lu Dan? Hah? Kalau dari lu kita nih. Tuh, ya kan. Kalau dari emang kalau si Jil egoisnya tinggi, ambisius tinggi, cuma kan membawakan kita hasil, ada ya kan? Apa sih lu? Ya kan? Band banyak yang muncul, yang lain teman-teman kita buat juga, iya, benar, ya kan? Iya. Kalau Kresna emang dari dulu suka cerita ke gua. Emang dari dulu semua orang cerita ke gua gitu. Dari mulai bahasan keluarganya, Teman cerita berarti, ceweknya, teman cerita. iya. Kelakuannya kayak gimana, kalau gua bongkar nggak enak juga. Iya. Soalnya kalau Bondan tuh emang kayak nggak kelihatan ada masalah sih. Jadi enak aja kita buang tai ke Bondan gitu. Iya. Bondan itu kelihatan sebenarnya ada masalah. Banyak di si goblok ini banyak. Cuman Banyak. dia emang bawanya itu Emang bangsat aja orangnya gitu loh. Udah mau slow aja. Dia udah tahu nih masalah, tambah dibakar lagi aja gitu loh. Digoreng masalah. terus. Digoreng terus. Udah tahu selingkuh nggak boleh, masih aja dikejar. Karena sebenarnya dia kenapa bisa lupa dengan masalah-masalah dia jadi kenanya ke kita semua, Nah, iya. ke kita bertiga Ya gitu. itu lah ibaratnya lu lempar tai kecipratan gitu. Iya. gitu loh. Kok jadi di situ gue yang dibully? Terasa sekali. Kan gue bilang kesetnya berubah. Oh, jadi semalam Kalau kesetnya dia- beda ya, malam ini hari ini gua kesetnya ya. Kalau dia gimana? Hah? Lu. Aduh, Dul. Masih Coba suka itu. Kata. Bukan Abdul Suroto. masih suka bikin kapal-kapal TNI. Oh iya. Siap mengabdi pada negara. Kalau gue udah pengen jadi tentara. Ambisiusnya itu loh ya kan. Iya, tapi gue sadar lah, gue kalau jadi tentara gue nggak bisa ketemu kalian. Iya, soalnya kan jadinya nggak lurus. Hah? Tapi kalau kayak gitu jadi gue yang ngerasa bersalah ngajak dia untuk ngeband, pengen dia jadi tentara malah jadi anak band. Ya gitulah, itu bagian dari imajinasi. Kalau Kresa belum. Kresa Gimana gimana? Kres? kalau gue tipe orang yang bingung ya ngedeskripsiin apapun ya karena mungkin nggak tahu gitu. Gue tuh kayak apa gitu. Yang penting sih emang bener sih kalau misalnya Jill emang terlalu egois, ambisius. 4 orang ya, udah 3 orang yang ngomong. Iya. Enggak, bahkan semuanya sampai teman-teman gue sekarang di sini begitu. Tapi alhamdulillahnya apa ya? Kalau udah sefrekuensi mah enak-enak aja. Karena saling paham. Telan aja sendiri ya kan. Iya, apalagi emang terciptanya tongkrongan ini, terus terciptanya karya-karya kita ya, karena dia ngarahin kita, ngerangkul kita. Kalau Sabta, ya gimana ya? Dulunya dia alim banget loh. Jujur. Baik lah, enggak alim juga sih, baik lah. Baik lah, baik banget. Kayak Enggak sih, goblok sih sebenarnya. kayak Baik sama Iya. goblok beda tipis emang. Karena kan lo orientasi lu tuh jahat mulu. Semua orang yang baik dibilang goblok. kayak mau ikut-ikutan Keren nakal tuh selalu mikir. Tapi sekarang mah nggak pernah mikir. Iya, langsung gas, Iya, langsung soalnya gas. emang pilihan gitu kan. Udah berani milih. Udah berani milih. Kalau kita kan dulu emang ya udah jalanin aja, kita Karena nakal aja. emang sifat penanaman idealisme itu dari Bondan sebenarnya. Gue tunjuk lagi orang yang paling berperan dalam kehidupan gua nih. Kalau Bondan tuh pembohong besar sih. Maksudnya pembohong besar itu kayak hal baik ya, positif. Maksudnya kayak ayo ngajak-ngajak nyulik-nyulik gitu. Ya akhirnya ya pada ikut ya gitu. Tapi ya intinya yang paling solid sih dia kalau nggak dibutain sama Cewek. Cinta gitu aja lu ngomong. iya. Dan duit. Kalau emang pertemanan sama duit. Kalau pada masalah waktu duit itu kok ya. lu kayak ada masalah di zaman Aduh berantemnya gitu. gara-gara duit anjing. Pada waktu itu si Bondan lupa gitu. Ternyata malah
Itu yang berbalik Bondan. Tapi buat yang terakhir-terakhiran lah. Iyalah. Dari lu 1 jam ini. Udah 1 jam cuy. Gila. Nanti kelamaan. Kasihan yang kalian nonton, bosen, ntar ya. yang nonton emosi anjir. Nggak ada yang nonton juga. Siapa sih ini gitu? Absurd ya? Ini sih kata gue cuman dokumentasi. Iya, dokumentasi aja sih. Terus buat yang terakhir, satu kata buat OTS. Ribon gak nih? Jadi Itu satu kalimat dong anjing. Ya udah satu kalimat. Jadi masih banyak yang mau ikut kok. Iya. Udah tenang-tenang. Ada fans loyal kita kok. Kalau dari lu apa? Ribon gak nih? Iya, Ribon kayaknya. The Ribbon. Masalahnya gue nungguin lirik Iya. yang bakalan dikirim ke gue nungguin. Sengaja gue nggak nanya, sengaja. Maksudnya beneran niat apa cuman wacana gitu. Tapi gue yakin sih bakalan Ribon sih. Maksudnya untuk kayak Mungkin waktunya aja belum, Chris. wah waktunya belum. Apalagi si Jil kan lagi skripsi, tugas akhir, Iya. sambil kerja Gawe dan juga. sebagainya. Emang susah ngatur waktu kerja sambil kuliah tuh susah banget. Sabta mau kawin ya kan? Oh iya, mau nikah Sabta. Ya kita doain aja. Kalau semoga dari lu disegerakan. satu kalimat. Ribbon lah. Ribon lah. Ma, banyak yang mau kok. Ya kan? Adisional masih banyak yang mau gabung. Dia sih malah jadi dia yang ambisinya gede ya gantian ya. Putar. Berputar gue kayak ya apaan sih anjing. Karena Bondan belum menemukan kesibukan yang menyita waktu. Iya. Jadi budak korporat. Jadi Gue masih nganggur guys. iya. Jangan gitu juga, itu kasar. Kalau dari lu Sap, Kasar. satu kalimat Sap. Gue tunggu proposal sama roadmapnya OTS ya. Anjing. Jadi kita ribon nih. Bahasa bisnis banget. Kenapa lu bertiga jadi pada ngajak ribon? Jujur apa maksudnya di saat ribon, gua yang malah jadi ambisinya turun. Gue sebenarnya turun, makanya gue tantang mana roadmapnya dulu. Kan biasa gue bawa kompor. Yoi. Kalau gua ngajakin Ribon itu karena gue pengen dengerin kita ngeband lagi. Perkembangan Ya perkembangan perkembangan musik. dari OTS absurd ke OTS ribon lagi. Tapi gue emang pengen menikmati musik gue sendiri. Apa ya, karena emang gue juga selama ini udah denger macam-macam musik ya. Emang mayoritas masih Avenged sih gitu loh. Cuman kayak gue pengen nih, gue ada beberapa ide gitu yang emang gue pengen taruh gitu di lagu gue gitu loh. Setidaknya kan gue nanti punya anak nih, lagunya papa nih gitu. Jijik anjing. Dan papa deh ayah gitu ya. Karena kan bentar lagi yang nikah kan Sabta. Iya, jadi oke, gua bakal bisa bilang sebelum Sabtu nikah kita ribon dulu. Satu album lah. Lirik udah ada semua, tenang. Lirik udah ada. Karena gue ngambil jadwal cuti yang banyak lah. Bagian culik-menculik mah gua aja, lu ngomong ke gua ya kan. Misalnya langsung gua ngomong gitu, ya kan. Yang ngulik kerasnya kita kayaknya nanti. Iya. Berdua. Iya Adu lah. argumen lagi. Kan lu satu Kayaknya terima jadi aja. kota. Gua yang kan terima jadi. enggak dong. Ini dong lebih tepatnya kan gue yang bikin lirik ya. Oh iya, ini Kan lirik. saya vokalis. Tapi overall kalau misalnya ngebahas tentang kita ngeband, overall ya lirik kita tandemannya bareng-bareng ya. Boleh. Mungkin konsepnya dari gua, sisanya kita semua. Bassnya dijual nggak mas? Masalah main bass mah gampang. Masalah alat Yang mah ada penting semua. mah Ya nggak? Ribon aja dulu. Betul. Dari dulu kan kita emang nggak bisa main musik. Yaudah, pokoknya gitu aja anjing. Thank you banget, Kres. Yoi. Udah main-main. Lu bertiga udah capek-capek kesini. Kita bikin podcast ini dan untuk kayak ya udah dokumentasi kita aja. Ya sebelumnya gue juga mau minta maaf kalau misalnya ada kata-kata gimana gitu. Ya. Iya. Ya, pokoknya Oke, thank you banget buat lu semua yang Salam udah lu seakan udah ada nunggu tuh di kriuk. datang ke sini, udah datang ke sini jauh-jauh buat kita bikin ini. Dan inilah salah satu bentuk kekompakannya kita. Mereka bertiga datang buat ini. Buat ini. Nggak jelas emang. Nggak jelas dah. Thank you buat Sinta juga ya yang sudah membuat teman saya semangat gitu ya. Dengan Untung gua nggak ada yang disebutin. Sese dan April pun seperti itu ya. Itu latar belakang terbentuk OTS kan. Iya. Ya nggak apa-apa, semua itu jadi pengalaman dan cerita kita. Kan namanya juga on the story di dalam cerita, bro. Ini kita semua jadi ada di dalam cerita. Keren nggak tuh namanya? Ingat. Oh iya satu lagi. Ingat apa? Dulu deh. Thank you buat Tia. Iya, iya, Jadi iya, ngerasain iya. kita kan makan Begini dong. enak. Iya, gitu loh. Serius ini mah. Nggak ada maksud yang ngejelekin cukup apapun. mendukung gitu. OTS juga ya pada saat itu ya. Itu support banget gitu. Support kita OTS juga nggak banget mau ngambil ya kayak benefit atau apa emang ya mungkin Ya itulah. berjalan aja gitu. Tapi overall ya kita juga kalau misalnya Mendukung kita juga. boleh terima kasih buat ya karena kita OTS masih ada ini ya karena teman-teman di sekitar kita juga yang Circle ngedukung. kita. Maksudnya kayak tadi Tia, gengnya kan Tia, Bila, Siapa? Dini. Bila.
Bila. Gini, Amalia anjing Sabila. Anjing mana anjing? Terus siapa tuh sih si Winda ya kan? Oh, Winda Kan ya. masih satu circle itu Iya, kan. Winda, Terus kayak oke. anak-anak siapa lagi ya? Ya Arik, thank you udah Pandu. bantuin Pandu, apalagi yang sering gue marah-marahin. Sorry. Siapa lagi sih? Kalau kita banyak banget sih pokoknya. Banyak sih. Swasta, Marisa. Swasta, Devi. Kipoy. Devi. Karena kan Siapa gua Devi? Delvi. Delvi, gue lupa. Siapa itu? ya udah ntar aja. Coklat. Ntar aja. Iya. Swasta buat foto yang suka fotoin. Iya. Terus juga Aang Goblay. Oh, Dia iya. kan sih pernah ngemotoin kita di Bintaro. Oh iya, bener. Support Si Aang. mobil dia, ya enggak? Thank you banget, Am. Terus Lama siapa kita nggak lagi? ketemu. Kipoy kan kontak Bener. person OTS dulu Kipoy. Walaupun gak ada yang kontak. Ada anjing Gue baru di tahu ada kontak person. ada anjing di fanpage ya pokoknya Baru buat tahu anjing. Gue juga tahu, baru tahu. buat teman-teman yang apa namanya udah nge-support kita dan sampai kita bisa bareng-bareng kayak gini, terima kasih. Kita ya intinya kita juga nggak lupa lah gitu. Kalau bisa kita kumpul-kumpul bareng lagi kan, kapan lagi gitu kan, on the story. Ya, walaupun Anjing. ketemu anak-anak gak jelas kayak kita. Nah, tapi nggak apa-apa. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngebantu kita dan ngedukung kita kan selama kita terbentuk ya on the story kayak gitu. Semboyan kita apa? We are the story maker. Yo, we are the story maker. Gue pikir story maker itu playmaker yang di basket. Bukan, itu playmaker anjing. Story maker kan kita pembuat cerita bener. Menjadi pembuat cerita, kita Yoi. jadi bercerita. Makanya udah keren banget nama fanbase kita namanya story maker. Yo, pembuat cerita. Pada akhirnya kita sendiri yang jadi story maker. Ya udahlah pokoknya kayak gitu. Thank you ya buat Thank you, teman-teman thank you, udah thank you, main-main thank ke you. Bandung dan buat teman-teman podcast bersama siapa. Terima kasih udah dengerin. Gila udah panjang banget kayak gini nih. Jangan bosan-bosan buat dengerin episode selanjutnya dan nonton episode selanjutnya. Terima kasih, sampai bertemu di episode selanjutnya. Gua Sabta, Bondan, Kresna pamit dan kita mau ngobrol lagi. Iya. Ya udah, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe. So, don't forget to happy and stay positive.